Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video pembelajaran tentang klasifikasi norma sosial. Saya singgung sedikit lagi ya tentang klasifikasi. Klasifikasi itu apa sih ya pada dasarnya? Klasifikasi norma sosial itu artinya seberapa kuat norma itu mengikat dan seberapa besar sanksinya jika dilanggar gitu ya. Saya nggak usah menjelaskan lagi kan tentang norma. Norma itu intinya adalah aturan ya, aturan yang berlaku di masyarakat seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke berdasarkan tingkatan daya ikat ya. Nah, kalau di sini tadi berdasar klasifikasi norma sosial berdasarkan tingkatan daya ikat. Nah, intinya apa? Seberapa kuat norma itu mengikat ya gitu kan. Dan seberapa besar sanksinya jika dilanggar. Nah, ini lebih ke kekuatannya. Kekuatan di aturan norma, kekuatan norma itu sendiri kayak gitu. Ya kalau ya tadi berdasar tingkatan daya ikat. Daya ikat itu artinya apa? Ya mengikat ya. Seberapa besar sanksinya jika dilanggar. Ya tentunya ketika aturan itu biasanya dilanggar, tentunya ada konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Ya biasanya hukuman-hukuman biasanya ada hukuman adat ya biasanya seperti itu. Ini contohnya di sini adalah dicambuk, berarti dia sedang melakukan apa? Kesalahan, misalnya berzina gitu ya. Ini biasanya di mana? Di Arab Saudi seperti itu. Kalau di Indonesia ada namanya di Aceh zaman dulu ya. Tapi sampai sekarang juga masih berjalan seperti itu. Oke. Nah, berdasarkan daya ikatnya ada cara atau usage adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya. Ini kenapa paling lemah? Ya mungkin karena biasanya hanya kebiasaan kecil dalam pergaulan ya. Biasanya ciri-cirinya tidak ada sanksi berat ya biasanya di sini. Karena usage ya cara ya. Berdasarkan ikatannya tadi normanya itu yang paling lemah, di mana tidak ada sanksi ya. Lalu juga kalau dilanggar hanya dianggap kurang sopan ya, tidak mengganggu kehidupan masyarakat. Artinya norma yang lebih lebih ke diri pribadi ya, tindakan ya, bukan tindakan, kesopanan biasanya. Ini ketika hal-hal yang dianggap tidak sopan biasanya begitu ya, maka akan dicemooh biasanya begitu. Si itu mah katanya kurang sopan ya, sama orang yang lebih tua aja ngelawan misalnya begitu ya. Nah, itu tidak ada sanksi berat gitu. Karena apa? Atau enggak kalau ngelawan sih maksudnya misalnya kalau di layanan umum itu saya pernah lihat ya, di rumah sakit ada nenek-nenek yang duduk di lantai sementara anak-anak anak muda duduknya di kursi gitu. Nah, ini ada ketimpangan secara secara manusiawi ya. Oh, menurut pandangan orang, oh itu orang katanya mungkin kok bisa ya katanya anak muda harusnya berdiri misalnya ya. Atau enggak ketika naik KRL ada nenek-nenek yang memang jalannya juga sulit kayak gitu ya. Dia mau duduk di lantai seperti itu. Nah, itu akan tidak ada sanksi memang, tapi kalau dilanggar biasanya ya akan kena cemoohan seperti itu. Atau enggak aturan-aturan apa nih? Dilarang masuk ke sana, kita masuk. Ya paling kena cemoohan gitu. Kayak gitu ya. Misalnya apa? Misalnya jalan lagi ada perbaikan, ditutup lah. Ada orang yang nyelonong aja. Ini memang sanksinya tidak berat karena nggak ada aturan kayak gitu ya. Tapi apa ketika hal itu terjadi, misalnya nyelonong aja, itu kurang kurang sopan ya, tidak terlalu mengganggu kehidupan masyarakat. Emang iya sih tidak mengganggu kehidupan ya kan, ya kan tentang sopanan lah istilahnya. Nah itu atau usage atau cara ya, norma yang paling lemah daya pengikatnya. Contohnya apa nih kira-kira? Cara megang sendok dan garpu saat makan. Biasanya kadang ada orang tuh ketika kesopanan, misalnya ya, pandangan orang lah istilahnya. Oh dia tuh sopan nih kayak gitu. Ketika ada orang yang lebih tua, dia 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 tegur sapa kayak gitu ya.
atau enggak dia dia mengalah biasanya gitu ya. Begitu. Apalagi dia lebih apa namanya lebih baik ya dalam hal apa ya istilahnya tuh kesopanan kali ya, bukan kesopanan ya, keteguhan hati ya dan kesabaran serta apa karena kan ini sangkutannya kesopanan kayak gitu. Nah, lalu juga tadi apa cara memegang sendok dan garpu saat makan ya biasanya ada juga tuh kadang ya orang yang apa namanya makan pegang sendoknya pakai tangan kiri misalnya ya. Nah, bisa bisa dibilang itu nggak sopan ketika apa? Ketika budayanya, ketika norma di sekelilingnya itu menggunakan tangan sebelah kanan atau minum sebelah kiri ya itu juga sama. Cara berpakaian ke acara santai ya, ke acara santai pakai pakaian yang apa pendek gitu ya dan seterusnya. Nah, itu kurang kurang sopan juga. Nah, ini tidak ada sanksi berat ya, tidak ada sanksi juga ya karena ini kan lebih ke kepribadian perilaku ya. Dan nggak ada aturannya juga ya kita kenapa kita belajar hal ini karena supaya kita bisa apa menyesuaikan di lingkungan hidup kita di lingkungan kita kayak gitu ya. Nah cara contoh lainnya adalah cara menyapa teman sebaya misalnya teman kita nih woi kayak gitu kan. Wih, kalau orang lain kan akan berpikir ih kok gitu banget ya kayak gitu kan bahasanya kok kasar banget ya kayak gitu ketika ada hal-hal yang tidak tidak sesuai ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu. Nah jika melanggar seperti apa ya ketika melanggar hal-hal yang apa tadi norma-norma yang ya istilah lebih ke kesopanan ya biasanya hanya ditegur aja dipandang aneh juga gitu ya si dia mah aneh banget ya makanya kok pakai sendok sebelah kiri gitu ya. Ah minumnya kiri kan itu ada aturannya juga dan seterusnya misalnya gitu. Atau hanya ditegur kamu jangan makan begitu ya. Itu salah makannya kayak gitu. Atau ketika ada tadi temennya menyapa temennya lagi dengan bahasa yang aneh-aneh. Kamu kalau nyapa temen ya yang sopan ya. Atau lagi apalagi ketika apa nyapa orang orang tua misalnya dengan bahasa yang tidak sopan maka ditegur nantinya dipandang aneh juga. Nah norma berdasarkan kebiasaan tadi kan berdasarkan cara ya cara itu lebih ke kepribadian lebih kesopanan lah ya. Nah kalau ini norma kebiasaan atau flux face itu ya adalah aturan dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada usage jadi ada aturannya yang lebih kuat daripada si usage atau cara itu. Ini lebih ke sudah menjadi kebiasaan umum dalam masyarakat. Ciri-cirinya seperti apa nih norma kebiasaan ini ya? Biasanya dilakukan berulang-ulang, dianggap wajar oleh masyarakat. Lalu juga jika dilanggar bisa mendapatkan teguran. Contohnya seperti apa sih? Ya, contohnya mengucapkan salam saat bertemu nih. Itu kan hal-hal yang biasa ya. Eh, apa namanya? Ya bertegur sapa gitu. Terus lagi mengantri dengan tertib ya termasuk juga gitu kan termasuk kebiasaan kan norma kebiasaan jangan sampai nyalip-nyalipan kayak gitu kan bukan bukan lagi apa trek atau bukan lagi balapan kayak gitu. Lalu juga mengucapkan terima kasih setelah dibantu jangan sampai sombong jika dibantu orang diem aja nggak bilang terima kasih nggak bilang apa-apa misalnya begitu. Nah jika melanggar pak bisa ditegur atau dianggap tidak tahu tata krama biasanya ya karena kan norma itu lebih ke sana jadi aturan ya. Aturan tentang hidup baik itu di lingkungan ya tentunya di lingkungan ketika kita dimanapun ya pasti itu masuk jadi lingkungan kita ya gitu. Nah seperti itu ya itu tentang norma kebiasaan. Nah, ada juga eh, norma tata kelakuan atau mores ya adalah aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan apa dan dijadikan alat pengawas dan atau kontrol terhadap anggota-anggota masyarakat. Nah, norma yang sudah dianggap penting oleh masyarakat dan berkaitan dengan nilai moral lah istilahnya gitu. Contohnya gimana? Atau ciri-cirinya seperti apa ya? Ciri-cirinya biasanya sih berkaitan dengan
baik dan buruk ya, kita harus mempertimbangkan dulu itu. Menjadi alat kontrol sosial seperti itu. Ini tata tata kelakuan lah, tata krama kita di masyarakat seperti itu. Lalu juga apa, menghormati orang orang tua, orang yang lebih tua, kayak gitu. Nah, jika melanggar apa yang terjadi ya, itu apa intinya mungkin ketika melanggar dapat dikucilkan atau dicap buruk oleh masyarakat. Contohnya seperti tadi ya, larangan mencuri, larangan berbohong dalam hal penting, menghormati orang tua. Nah, apa namanya, dilarang larang berbohong ya. Misalnya ketika seseorang nih contohnya berbohong, dia akan dikucilkan, dicap buruk oleh masyarakat. Misalnya dia bohong pada masyarakat. Oh dia tuh ternyata bohong ya. Orang nggak akan percaya lagi. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya dia akan kehilangan kepercayaannya. Dan orang itu akan apa namanya ya, tidak mempercayainya gitu. Ketika seseorang udah tidak dipercaya, wah udah tuh bahaya itu ya. Nah, adat istiadat ya, custom tapi ini ya. Ada adat istiadat atau custom pada umumnya tidak tertulis namun memiliki sanksi baik langsung maupun tidak langsung. Nah, ini norma atau aturan yang sifatnya tidak tertulis tapi memiliki sanksi baik langsung maupun tidak langsung. Ciri-cirinya apa? Ya mengikat. Biasanya nih norma yang paling kuat nih. Jadi ini biasanya turun menurun, turun turun temurun juga tuh ya, dari nenek moyang ya di suatu lingkungan dan memiliki sanksi tegas. Ciri-cirinya seperti apa sih ya? Contohnya adalah mengikat kuat, biasanya tidak tertulis kan tadi ya. Terus lagi pelanggaran bisa mendapat sanksi sosial. Ya hanya sanksi sosial ya, sanksi-sanksi yang dari sekeliling kita gitu. Contohnya apa? Aturan pernikahan adat ya. Aturannya harus begini gini gini gitu. Upacara adat tertentu ya kalau di mana ya? Di Makassar apa di mana sih? Ada upacara adat tertentu yang ketika ada apa orang yang meninggal dia kayak pesta gede-gede banget kayak gitu. Bawa sapi dan seterusnya gitu. Lalu juga ada larangan menikah dengan kerabat dekat dalam adat tertentu ya contohnya. Itu apa namanya ketika larangan menikah dengan kerabat dekat dalam adat tertentu ya misalnya Islam ya kan tidak boleh menikah dengan keluarganya gitu. Nah, misalnya begitu. Ketika hal itu terjadi apa yang dilakukan ya bisa dikucilkan bahkan dikeluarkan dari komunitas adat ya seperti itu. Kalau atau juga di apa di daerah mana nih suku Baduy kali ya. Nah ketika dalam satu keluarga dan dia memutuskan untuk menikah dengan orang luar ya kan. Dan dia sudah tidak didata lagi di sana gitu. Artinya sudah dibuang lah istilahnya gitu. Katanya sih begitu ya. Cuma ya, teman-teman boleh tuh kalau mau belajar lebih lanjut tentang apa sejarah atau tentang adat istiadat di daerah misalnya Baduy atau daerah lainnya silakan saja dicari di search ya di internet. Nah itu adat istiadat tuh, adat istiadat ada upacara adat tertentu ya misalnya tadi ketika tidak sesuai dengan upacaranya ya biasanya akan dikucilkan bahkan dikeluarkan tuh kayak gitu. Wah ini mah nggak sesuai dengan kita nih kenapa nih misalnya begitu ya. Nah, tapi kan kadang kita tuh punya hak tersendiri tapi ya karena di daerah situ ya kita mengikuti adat setempat kayak gitu ya. Terus aturan pernikahan adat ya pernikahan itu kan berbeda-beda ya kadang kalau di daerah Jawa itu harus harus bawa apa namanya harus apa sih banyak hal ya kayak belah kelapa dan seterusnya kan gitu harus ada itu kayak gitu ya. Karena mungkin dari nenek moyang kan gitu. Terus lagi kalau di kita nih sering tuh ya di daerah-daerah Bogor atau seluruh perkampungan lah. Ketika anak lahir itu harus apa namanya kayak ngawur duit ya apa sih bahasanya itu gitu lah kira-kira. Oke lalu terakhir nih berdasarkan aspek-aspeknya. Berdasarkan aspek-aspeknya apa sih ya? Artinya berdasarkan sumber ya. Aspek itu kan sumber atau dasar munculnya norma tersebut. Dari mana sih norma ini atau enggak sumbernya mana sih kayak gitu ya. Nah, norma-norma itu tentunya memiliki sumber. Contohnya norma agama ya. Norma agama itu sumbernya dari mana coba? Ya dari
dari ajaran ajaran Islam ya. Norma yang berdasarkan ajaran Islam atau kaidah, tergantung ya. Kalau Islam ya Islam, kalau Kristen ya Kristen maksudnya. Norma agama itu berarti apa? Berarti norma yang berdasarkan ajaran ya. Ajaran agama tersebut atau kaidah suatu agama. Nah, contoh atau ciri-cirinya seperti apa? Ya berasal dari kitab suci ya, biasanya kalau agama Islam ya Al-Qur'an, apa namanya, kalau Kristen itu apa sih namanya? Injil ya. Injil, Injil atau apa ya? Iya mungkin ya. Nah, dan seterusnya lah. Terus lagi bersifat mutlak bagi penganutnya. Tidak bisa diubah-ubah, ya kan? Sistemnya udah sesuai dengan ajaran di kitab sucinya. Kalau Islam ya di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an memerintahkan kita untuk apa, seperti apa, misalnya menjauhi larangan-larangan yang Allah perintahkan dan mengikuti apa yang diperintahkan, misalnya begitu. Lalu juga misalnya contohnya apa, di dalam Al-Qur'an kita dilarang untuk apa, makan makanan yang haram seperti itu. Lalu juga apa, di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa kita harus apa, harus mengikuti perintahnya seperti itu. Lalu juga ada hadis ya, hadis itu sebagai apa, tindakan. Kalau dalam Al-Qur'an ya, ada dalam Islam ada hadis. Hadis itu sebagai tindakan yang dilakukan oleh Nabi. Nah, misalnya Allah memerintahkan Nabi untuk sholat. Sholatnya seperti apa caranya? Itu dijelaskan di hadis. Memperkuat Al-Qur'an istilahnya. Nah, norma agama seperti itu ya, bersifat mutlak tadi bagi penganutnya, tidak bisa diubah-ubah ya. Lalu juga sanksinya dosa atau pahala ya, sanksinya bisa dosa atau pahala ketika kita melanggarnya. Kalau melanggar ya dapat sanksi, dosa atau pahala ketika melakukan kebaikan. Semua agama memerintahkan kebaikan kok. Contohnya seperti apa sih ya, perintah sholat dalam Islam tentunya ya. Lalu juga ada larangan mencuri dalam semua agama. Lalu juga perintah berbuat baik kepada sesama, saling tolong menolong. Gitu. Ya kalau apa sih rumusnya kalau di dalam agama Islam ya, apa, ikuti aja tuh 5 apa namanya, 5 perkara sebagai dasar Islam ya. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 mau haji ya jika mampu gitu. Lalu apa namanya, norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu sumbernya dari mana? Ya dari hati atau akhlak manusia. Ciri-cirinya seperti apa ya? Berkaitan dengan moral. Moral itu apa sih ya? Moral itu adalah suatu suatu attitude, tingkah laku. Dia tuh kayak gak bermoral ya. Masuk aja nyelanang nyelonong aja, ngomongnya kasar dan seterusnya, misalnya begitu. Ciri-ciri berikutnya seperti apa gitu ya? Muncul dari kesadaran pribadi, ya itu dari diri dia, gitu. Bukan dari orang lain kayak gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah norma kesusilaan itu adalah eh, tidak menipu ya, tidak berbohong pada orang lain. Dia dia memiliki kepribadian apa? Baik misalnya. Tidak berbuat curang saat ujian, lebih ke kepribadian. Lalu tidak menyakiti orang lain ya. Tidak boleh menyakiti orang lain. Kayak gitu. Itu contohnya lah ya. Jika melanggar apa? Ya berasa bersalah atau malu ya biasanya. Oh, saya salah nih. Oh, saya malu nih. Tadi udah bohong. Misalnya bohong sama guru. Kamu kemarin kenapa nggak masuk? Oh, kemarin saya apa namanya itu? Kemarin saya pergi, misalnya kemarin saya sakit padahal nggak sakit. Itu kan bohong tuh. Dosa ya dosa. Tapi merasa bersalah ya, gitu ya. Nanti di akhir gitu. Ketika dia udah mikir ya. Lalu juga ada norma kesopanan. Ini norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Ini lebih tepatnya adalah berasal dari kebiasaan dan tata krama dalam masyarakat. Jadi tergantung dari kebiasaan masyarakatnya, kebiasaan kita dan masyarakat atau lingkungan. Ciri-cirinya seperti apa? Mengatur cara bertingkah laku. Kita
perilaku sesuai di masyarakat gitu. Kalau masyarakatnya misalnya di Aceh, kita misalnya ya ketika zaman dulu masih kental banget ya. Ketika kita berpakaian pendek, apalagi perempuan ya, pakai rok mini misalnya, pakai baju yang pendek kelihatan ini itunya, misalnya itu kan kena kena teguran biasanya. Karena apa? Ya kita harus bisa mengatur hidup kita di suatu lingkungan seperti itu. Ya kalau di daerah perkampungan ya baju seperti itu yang nggak lazim ya buat apa? Kalau di kota sih ya nggak aneh ya banyak orang seperti itu. Kalau di kampung udah mah orang-orang segitu-gitunya, lu pakai baju yang baik, pakai baju yang lurus-lurus aja. Di sini rata-rata umat misalnya umat muslim meskipun dia itu muslim kayak gitu. Itu aurat dan seterusnya misalnya begitu ya. Nah, kita harus bertingkah laku sesuai dengan apa yang ada di sekeliling kita kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya baik, menghindari apa? Hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa aja kita ketika baju kita mungkin tidak sopan ya. Bisa aja seperti apa? Ya kena sesuatu ya. Banyak kan ada pelecehan-pelecehan misalnya, pelecehan ya karena apa? Ya karena pertama ya begitu gitu misalnya bawaan. Nah, ketika di Malaysia itu ketika seseorang apa ya ada kejadian seperti itu ada nah apa yang dihukum apa dua-duanya si laki-laki dan si perempuannya karena apa berperilaku seperti itu berpakaian seperti itu misalnya pendek dan seterusnya mengundang hawa ya orang lain untuk apa untuk melakukan kesalahan misalnya. Nah, itu kan harus dibenahi seperti itu. Dan juga norma kesopanan ini ya berbeda-beda tiap daerah, ya kan? Aturan-aturannya berbeda. Ya kita harus menyesuaikan di lingkungan kita lah istilahnya begitu. Jangan sampai lingkungannya begini, kita malah begitu, kayak gitu. Ya, tadi lah saya sampaikan. Contoh lagi apa? Berbicara sopan kepada guru, ya. Ketika guru kita apa di sekeliling kita ataupun dimanapun, ya, berbicara sopan kepada guru kita. Kalau di daerah mana itu saya sering nonton di TikTok ya. Dia sampai nunduk gitu loh, sampai jongkok gitu ya. Sampai apa? Sampai sopannya mereka. Terus ketika cium tangan ya dan seterusnya. Itu sopanan ya. Ketika berbicara ya jangan keras ya, dia menyesuaikan. Tidak menyela pembicaraan. Ketika orang berbicara misalnya tidak apa? Dia tidak mengkat ketika orang berbicara sampai selesai dulu orang ngomong baru kita respon gitu itu berpakaian yang rapi ketika mana misalnya sekolah juga harus rapi jangan sampai kayak tadi lah seperti itu. Nah itu tentang norma kesopanan. Terus lagi norma kebiasaan. Kalau kita kata kebiasaan itu habit, ya tentunya merupakan hasil dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Ya, ini intinya adalah terbentuk dari perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi kebiasaan itu kan apa namanya dibentuk ketika apa? Ketika hal-hal yang kita lakukan terus berulang kayak gitu. Awalnya tidak biasa nih, yang lama-lama akhirnya jadi biasa. Jadi polanya tetap ya. Contohnya apa? Bangun pagi setiap hari. Ya kita harus bangun. Kita harus pagi-pagi harus bangun. Jangan sampai kebiasaan kita kebiasaan buruk. Bangun jam 12 misalnya. Bangun jam 10. Kayak gitu. Akhirnya apa? Nanti jadi kebiasaan kayak gitu. Ketika teman-teman mungkin sudah dari masa dewasa ya gitu ya. Ketika teman-teman udah bekerja di suatu instansi teman-teman gak bisa apa bangun pagi-pagi ya akhirnya apa banyak telat dan akhirnya apa gak akan ada yang mau mempekerjakan misalnya begitu. Dan ketika teman-teman kerja sendiri pun misalnya ya banyak hal yang bisa dilakukan misalnya ya, ketika kita bangun pagi-pagi olahraga atau juga mungkin kerja ketika ada kerjaan misalnya teman-teman jadi pengusaha misalnya. Jadi pengusaha apalagi teman-teman harus bikin strategi dan seterusnya bahkan bangun lebih pagi daripada orang lain. Contoh seperti itu. Lalu contoh lagi apa untuk apa habit ini membersihkan kelas sebelum belajar misalnya kalau memang di sekolah ya. Kalau di
di rumah ya membersihkan rumah ya, supaya apa? Supaya, kebiasaan kita kontinuitas gitu, jadi selalu berkelanjutan. Ya jangan sampai rumah kita tuh ya begitu-gitu aja gitu, begitu. Jadi ya kita harus membersihkannya gitu. Jadi apa? Jadi nanti kebiasaan kita ketika kita punya rumah, ketika kita bekerja, kita jadi bersih dan berdoa sebelum belajar ya, atau berdoa sebelum berkegiatan. Nah, itu adalah supaya apa? Supaya jadi kebiasaan gitu. Itu simpelnya tuh. Tujuannya adalah apa namanya norma kebiasaan itu untuk apa? Untuk membiasakan diri sebenarnya hal-hal baik ya, kalau hal yang jelek jangan gitu. Seperti itu ya. Oke. Nah, terakhir adalah norma hukum. Norma hukum ya, biasanya himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Ya, ini negara lah ya. Norma hukum itu adalah norma yang dibuat oleh negara dan bersifat resmi. Biasanya tertulis, ya ada sanksi. Ada sanksi tegas ketika dilanggar. Lalu juga dibuat oleh siapa? Oleh pemerintah lah. Seperti itu. Contohnya bagaimana? Ya contohnya aturan lalu lintas ketika teman-teman mau jalan-jalan naik motor sendiri pakai helm ya, bawa bawa SIM, bawa surat-suratnya. Ya, itu jadi aturan. Dan ketika teman-teman mau berangkat, misalnya di daerah luar ya, jadi daerah-daerah yang ramai polisi, ya misalnya teman-teman ini apa apa namanya tadi bepergian, tentunya teman-teman harus membawa membawa apa membawa apa surat-suratnya atau sesuai dengan aturan yang ditetapkan seperti itu. Ketika berkendaranya pun nggak usah cepat-cepat ngebut-ngebut, ada aturannya gitu. Sehingga apa? Aturan itu dibuat untuk apa? Kebersamaan, ya menjaga hal yang tidak diinginkan gitu. Supaya apa? Semuanya aman, damai dan nyaman. Kayak gitu sih. Lalu juga misalnya larangan korupsi. Ya. Negara selalu berbicara tentang larangan korupsi. Untuk apa? Untuk apa kalau larangan korupsi tentunya? Ya tentunya untuk apa? Mengamankan suatu keuangan negara agar atau keuangan atau aset lah. Agar apa? Negaranya tetap stabil. Kalau banyak tikus-tikusnya kan repot ya. Lalu juga ada wajib membayar pajak. Nah ini udah aturan tetap ya. Kita nanti wajib membayar pajak. Pajak itu sifatnya adalah ketika tidak dibayar maka akan menjadi hutang kayak gitu. Terus menumpuk seperti itu. Jika melanggar apa? Bisa didenda atau dipenjara. Ya misalnya tadi aturan lalu lintas mau ngebut-ngebut, nggak bawa helm, nggak bawa surat-surat, ya ketika kena jadi denda atau dipenjara gitu ya. Terus lagi ada larangan korupsi. Ketika korupsi apa yang terjadi? Ya dipenjara gitu. Terus lagi wajib membayar pajak. Nah, ketika wajib membayar pajak ini tidak dibayar, maka apa yang terjadi? Ya didenda, teman-teman. Ya ada dendaannya, malah naik sedikit ya. Gitu. Berapa persen saya kurang paham juga. Kayak gitu ya. Nah, oke saya rasa itu untuk sosiologi. Demikian terima kasih teman-teman. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.